Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram masih terkait dengan salat jamaah, di mana Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah akan dibakar rumah-rumahnya. Ancaman kepada orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, Nabi berkeinginan untuk membakar rumah mereka, para lelaki yang tidak mau sholat berjamaah. Ini hadis yang ke-315, lebih jelasnya kita dengarkan bersama. Hadis nomor 315 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu, thumma amura bis-salati fayu'adhdhana laha, thumma amura rajulan fayu'amma an-nasu, thumma ukhallifa ila rijalin la yashhaduna as-salata فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin sekali menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu dikumpulkanlah kayu tersebut. Lalu aku memerintahkan untuk melakukan sholat. Kemudian dikumandangkan azan untuknya, lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Lalu aku pergi menuju orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang berdaging tebal dan mirmata ini yang baik, niscaya dia akan sholat isya berjamaah. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah milik Al-Bukhari. Mirmata ini adalah daging di antara dua kuku kambing. Lihat fikih Al-Islam Syarh Bulughul Maram. Ini hadis yang ke-315 yang sudah kita dengarkan bersama tadi, di mana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala yang beliau ingin mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar untuk apa? Untuk membakar rumah-rumah nanti. Kemudian beliau memerintahkan orang suradan, lalu memerintahkan orang suruh ngimami jamaahnya. Dan Rasulullah SAW hendak membakar orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Di mana setelah Nabi SAW sholat berjamaah, Nabi SAW berkehendak untuk mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mau sholat jamaah. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW sudah membakar? Jawabannya belum. Tapi Nabi SAW itu berkehendak, lalu hamamtu. Dia berkeinginan, menunjukkan begitu keras ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah untuk para lelaki. Dan ini ancaman untuk orang-orang munafik, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ancaman orang-orang munafik yang mereka pada tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Sholat subuh itu berat sekali bagi orang-orang munafik. Apalagi sholat subuh, sholat isya itu berat bagi mereka ini. Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya wajibnya sholat berjamaah diantaranya adalah dengan dalil ini. Dengan dalil Nabi SAW memberikan ancaman akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Maka kita hendaknya berusaha menjaga sunnah Nabi SAW yang ditekankan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pada sholat berjamaah. Yang tidak sholat jamaah,
zaman Nabi SAW ciri orang munafik gitu. Zaman Nabi SAW ciri orang munafik itu tidak mau sholat jamaah, maka kita jangan termasuk menjadi orang-orang yang masuk ciri-ciri orang-orang munafik. Maka kita bergegas untuk mendatangi sholat jamaah. Maka terus mohon kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kekuatan untuk melakukan sunnah Nabi SAW yang hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib, dan kita hendaknya berusaha jangan meninggalkannya. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.